Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita di penghujung bulan suci Ramadan pada hari-hari yang ke-25. Nah, mun sampai juga kayak 25 lah kada terasa itu. Nah, maka di dalam 25 bulan suci Ramadan ini kita masuk di bagian terakhir yang disebut Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Yang di dalam 10 yang akhir ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih meningkatkan kegiatan ibadah. Di dalam ungkapan itu disebutkan wasyaddal mi'zar, yang bahasa kita tuh mengencangi ikat pinggang. Maksudnya apa? Beribadah kuat daripada awal Ramadan kan gitu. Taharrau Lailatul Qadri, ujar Rasulullah. Jaga-jaga, intai-intai malam Lailatul Qadar. Kapan lebih diharap itu di penghujung akhir Ramadan, 10 hari yang akhir. Nah, dan lebih diutamakan lagi di malam-malam ganjil. Ya, malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Maka di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di penghujung 10 akhir Ramadan itu diantaranya adalah yaitu i'tikaf. Nah, kita ini belum terbiasa lagi lah, belum, artinya masjid-masjid kita belum terbiasa. Tapi ada beberapa masjid di Pangkalambun ini yang membuka memberikan pelayanan untuk i'tikaf. Nah, i'tikaf itu ada yang sampai sahur bermalam di masjid juga ada juga. Tapi bagus juga kalau kita hendak makan sahur boleh ke rumah, habis itu balik lagi. Itu diantara daripada amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, i'tikaf di sepenghujung akhir Ramadan. Kemudian kita bicara tentang Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini Lailatul Qadar diulang sebanyak 3 kali. Kata itu diulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri 3 kali diulang. Nah, ulama diantaranya seperti Imam Nawawi dan lain-lain juga mengamati dari huruf yang terdapat di dalam kata Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Jadi huruf lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 huruf. Itu diulang sebanyak 3 kali, maka dijumlahkan 9 dikali 3 berarti 27. Nah, makanya ulama lebih condong kepada malam 27. Nah, ada kita nih supaya dapat tuh kada usah pilih-pilih, labuh dari awal puasa tuh unggui harus ada aja juga. Nah, tetapi kita juga kalau bicara tentang nilai seperti apa yang disampaikan, sering kita sampaikan di dalam hadis Rasulullah, barang siapa sembahyang sesudah salat fardu isya, sembahyang 4 rakaat, maka nilai yang didapat faka'annama adraka lailatul qadari. Sama halnya seperti halnya dia seolah-olah beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi ujar almarhum Guru Haji Ahmad Bakri, orang masyarakat awam Lailatul Qadar itu inya menunggu bulan puasa aja. Tapi orang ahli sufi tiap malam. Ya, saya habis sembahyang isya labuh 4 rakaat, itu nilainya seperti malam beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, kita mudah-mudahan artinya nang kita sebulanan sudah tarawih, sudah begitu selesai Ramadan kan tarawih kada lagi. Tapi witirnya kawa digawe, kemudian nang 4 rakaat itu kalau bisa mudah-mudahan kada ditinggal. Itu sebagai kelanjutan daripada
kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan tetapi membekas di luar Ramadan. Kemudian kita lanjutkan. Ada kata di dalamnya itu tersebut wa ma adraka ma lailatul qadri. Disebutkan malam disebutkan malam Lailatul Qadar, kada disebutkan siang toh. Kalau pang misalnya Naharul Qadari kada, nilai disebut malam. Jadi para ulama itu pasti meneliti kata demi kata. Makanya kan mana Tuhannya malam sama siang ya kadang ada. Sampai aja kita di Hulu Sungai itu mana Tuhannya ayam nuhin talo. Bawa karasan. Kalau dia hintalum kada hayam je. Nah, hayam datangnya di mana pulang je. Nah, kada usaha nangka kayak itu tuh kada ada selesainya, namanya debat kusir kada apa kembali kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tuh pasti malam didahulukan. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar. Pasti malam dulu baru siang. Itu kemudian tukhrijul hayya minal maiti, nang hidup dikeluarkan daripada nang mati. Berarti hintalo kok dulu ayam enggak, nah pikirkan seorangnya pian itu. Nah, jadi kenapa malam Lailatul Qadar kada siang qadar tuh kada? Nah, disebutkan oleh para ulama karena ibadah di waktu malam itu lebih afdal daripada ibadah siang. Itu satu. Kenapa? Proses pengangkatan seluruh para nabi dan rasul itu malam. Nabi Musa diangkat tuh malam, nabi kita begitu juga. Ya. Wa ibadatul laili afdalu min ibadatin nahar li anna qalbal insan fihi ajma'u wal maqsudu huna hudurul qalbi. Apa sebabnya ibadah malam itu lebih afdal daripada ibadah siang? Karena hati kita, hati manusia nih di waktu malam itu ajma'u, maksudnya hudurul qalbi, hati itu semakin lebih husuk daripada siang. Coba aja pian rasakan ya, misalkan tengah malam bangunlah kita di rumah sorangan, istri kada bangun, anak kita guring juga, kada tahunya sembahyang ya, rasanya itu luar biasa. Kedekatan kita munajat, apalagi kalau paham nang dibaca tuh kayak orang bepandir tuh. Makanya di antara para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesedihan yang paling sedih kecuali hanya terbit fajar. Maksudnya apa? Mereka malam tuh seolah-olah gembiranya luar biasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu siang, begitu terbit fajar sedih mereka. Itu kondisi hati mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa tafsiran Lailatul Qadar itu. Jadi kita ini kan paling malam Lailatul Qadar. Tapi para ulama ada tiga, ada yang disebut Lailatul Taqdir. Hanya beda bahasa. Lailatul Syarafi, malam kemuliaan. Lailatul Dhiqi, malam kesempitan, macam-macam. Nah, tetapi pada intinya malam itulah wasumiyat Lailatul Qadri li taqdiril umuri fiha wa ibrazi ma qudiyatil kasanatu liqaulihi ta'ala fiha yubraku kullu amrin hakim. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu telah ditentukan takdir seluruh manusia. Dan kita nih setahun ke depan jatah nih, ataupun misalkan nang jatah kita nang waktu kita di alam rahim kan sudah, tapi nang per tahun nih. Nah, makanya disebutkan di dalam nisfu Sya'ban itu kita minta supaya dirubah nasib kita ke setahun ke depan. Mun pacang bangkrut, ya Allah, andai kata kami tahun ini bangkrut menurut ilmu Engkau ya Allah, menurut catatan Engkau, mohon dirubah. Pamhullah, tolong ya Allah dirubah, jangan dibangkrutakan. Kalau kami dapat musibah, tolong ya Allah dirubah. Ya ada upaya ikhtiar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki nasib kita melalui
doa yang disebut oleh Rasulullah, la yuraddul qadara illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali hanyalah doa. Kemudian malam Lailatul Qadar itu disebut juga Lailatul Syarafi, malam kemuliaan. Auli syarafiha ala sairil layali fal qadaru bima'na syaraf idh hiya lailatul lati nazala fihi al-Qur'an dzil qadri biwasiyati malakin dzil qadri ala rasulin dzi qadrin li ajli ikrami ummati dzati qadarin hadhil ummah. Malam itu disebut malam kemuliaan. Apa sebabnya? Karena pada malam itu malaikat tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat Jibril, roh, dan para malaikat lainnya turun. Makanya salah satu di antara ciri-ciri Lailatul Qadar di dalam kitab yang ditulis oleh Guru Sukri Ujur Sidin, apabila ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu di antaranya adalah pastikan di siang hari itu matahari bersinar dalam keadaan redup. Apa sebabnya? Karena malaikat kembali naik sehingga tiba menutup daripada cahaya yang kuat daripada cahaya matahari itu tertutup oleh para malaikat sehingga sinarnya itu redup. Nah, itu ciri-ciri di siang hari. Nah, akan tetapi kembali kepada kita, ya kita berharap aja banyak-banyak doa. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, amal doa apa yang paling bagus dibaca di penghujung akhir Ramadan? Maka kata beliau, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di situ ada nama Afuun, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima maaf, yang sangat memaafkan. Afuun tuhibbul afwa, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka kepada orang yang meminta maaf. Sehingga kadang-kadang kita di masyarakat ini kan ada apalah susahnya minta maaf dia, tapi borat. Apalagi kita merasa benar seorang, pada seorang yang minta maafnya, seorang toha. Nah itu parah lagi nih toh. Sekedar minta maaf tuh. Nah, tuhibbul afwa. Allah, engkau ya Allah sangat mencintai, sangat suka dengan kemaafan itu. Karim, Allah Ta'ala, nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Dipilih dua kata ini, apa sebabnya? Menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Namun kita ini kan, namun sudah tersalah sekali, ya okelah dimaafkan. Salah dua kali, mau aja memaafkan tapi bicoret enggak tak. Mau sampai sekali lagi aja selesai. Nah, itulah kita deh. Amun Allah Ta'ala kada. Asal minta apa bertobat terima. 70 kali sehari semalaman ti menggawi dosa itu nituja tetap. Tapi kita jangan kayak itu juga, Bang. Tetap aja diterima oleh Allah Ta'ala asal kita bujur-bujur taubat dan minta ampun istighfar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir tadi disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kenapa Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Lailatul Qadar? Salah satu di antara hikmahnya, umat Rasulullah ini kan umat yang terakhir. Kakarikannya jak bahasa kita nih kan, usia itu antara 60-70. Nah, kalau ada sampai 80-90 itu bonus, itu luar biasa. Nah, beda dengan umat zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Nabi Adam lebih 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1600 tahun, ada yang mengatakan 900 tahun. Nabi Nuh apalagi? Nabi Nuh
Kita ini kan hitungannya kalau Masehi tahun 2000 mah. Nabi Nuh tuh luar biasa panjangnya. Nah, sehingga ada penelitian kenapa umat akhir umat itu begitu selesai dari umat Nabi Nuh usia itu semakin berkurang. Kenapa? Kalau zaman dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh belum mengenal makanan daging, hanya sayuran. Tapi begitu sudah tahu di daging, nah disitulah ada darah tinggi, pecapat bulik dia. Nah, lalu beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi usia kita nih usianya pendek, tapi kualitas ibadahnya tuh mampu menyaingi umat-umat dahulu. Apakah pertanyaannya orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan itu orang yang melihat Lailatul Qadar dengan turunnya malaikat? Kada. Yang penting kita asal beribadah malam itu Lailatul Qadar, udah melihat kah kada kah? Masuk kan sudah. Siangnya Bang sama. Itu menurut para ulama gitu. Jadi siangnya pun sama. Kalau Bang kita 21 Ramadan nungguin dengan sembahyang tasbih, sembahyang macam-macam. 23 nungguin pula kita sembahyang juga malam deh. Sampai 29 saya ada melihat bola langit umpamanya, tak ada usah kecewa, bukan yang begitu yang dimaksud. Tapi yang penting kita menghidupkan malam itu, kita hidupkan dengan ibadah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira fi takhsisi hadhihi al-muddah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani Israila laisa silahu fi sabilillahi alfu syahrin fa'ajabal mu'minuna min dalika wa taqasarat a'maluhum fa'atu lailata hadhihi hiya khairun min muddati dalikal ghazi. Inilah salah satu di antara kelebihan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ibadahnya apabila di malam Lailatul Qadar itu dia beribadah, nilai yang didapatnya lebih bagus daripada 1000 bulan yang kalau dihitung kisaran 82 atau 23 tahun. Lumayan juga kayak itu. Lumayan 8 lah nilai ibadah kita. Nah, akan tetapi kembali lagi kita meluruskan daripada tujuan kita. Jadi ibadah kita tetap saja kepada niat awal kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kada akan melihat Lailatul Qadar itu jangan jadi pikiran. Yang penting kita menghidupkan. Jangan sampai kena ada tujuan secara khusus mencari mengharap Lailatul Qadar. Begitu kada bertamuan lalu kecewa, nah kan repot. Yalah, bah parai pulang, jangan gitu. Nah. Wakila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ara a'maral umami kafatan fastaqsara a'maru ummatihi fa khafa alla yablughu minal amali misla ma balaga ghairuhum fa'atahu Allah taala lailatul qadari. Ada dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seluruh usia para umat-umat dahulu rata-rata panjang-panjang. Sedangkan umat Nabi fastaqsara a'maru ummatihi. Nabi melihat dibatasi umur umat Nabi Muhammad itu berapa? Antara sitin wa sab'in, 60 70. Maka Nabi fakhaba alla yablughu minal amali mislama balaga ghairuhum. Ada semacam kekhawatiran persaingan atau apa namanya nilai yang didapat umat-umat dahulu tentunya lebih banyak. Lalu Nabi punya ada sedikit kekhawatiran. Artinya kekhawatiran kasihan lawan umat. Maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadari. Diberi.
Kemudian waqala Sa'd bin al-Musayyab, man syahidal maghriba wal isya fi jama'atin faqad akhadha hazzahu min al-lailatul qadri. Ini salah satu di antara cara kita menghidupkan daripada Lailatul Qadar. Sa'id bin Musayyab berkata, barang siapa salat maghrib berjamaah, salat isya dalam berjamaah, itu sudah akhadha hazzahu min Lailatul Qadri. Dia sudah dapat bagian daripada Lailatul Qadar. Tapi di antara mayoritas ulama, minim kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Nah, kalau selanjutnya itu terserah malam di rumah ya, nak kayak menghidupkan yang seperti apa kan. Tapi sekedar batas minim tuh, paling tidak maghrib isya dengan subuh berjamaah itu sudah termasuk daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar.